Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah, para staf akademik, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Menjaga Kesehatan di Tengah Padatnya Aktivitas Perkuliahan. Hadirin yang saya hormati, menjadi mahasiswa berarti memasuki fase kehidupan yang penuh tantangan, tugas kuliah yang menumpuk, jadwal praktikum, kegiatan organisasi, kerja kelompok, hingga pekerjaan sampingan yang membuat banyak mahasiswa harus membagi waktu dengan sangat ketat. Akibatnya, tidak sedikit dari kita yang secara tidak sadar mengabaikan aspek yang penting yang dimana menunjang keberhasilan akademik, yaitu kesehatan. Dalam berbagai survei kesehatan mahasiswa, ditemukan bahwa pola hidup tidak teratur merupakan masalah umum. Banyak mahasiswa yang sering begadang, mengonsumsi makanan cepat saji, jarang berolahraga, dan mengalami stres yang berkepanjangan. Padahal, kebiasaan ini berlahan dapat menurunkan kualitas kesehatan fisik maupun mental bagi mahasiswa. Hadirin sekalian, menjaga kesehatan di tengah kesibukan perkuliahan sebenarnya bukan sesuatu yang sangat rumit. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan, namun memberikan dampak besar bagi kesejahteraan kita sebagai mahasiswa. Langkah pertama yaitu dengan cara mengatur pola tidur yang baik. Tidur bukan hanya waktu istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan otak. Idealnya, mahasiswa membutuhkan 7-8 jam tidur setiap malam. Ketika kita kurang tidur, maka konsentrasi berkurang, daya ingat melemah, dan produktivitas menurun. Oleh karena itu, mengatur tidur yang cukup merupakan investasi penting bagi keberhasilan akademik. Yang kedua, dengan cara menerapkan pola makan sehat dan teratur. Memilih makanan bergizi, mengurangi konsumsi gula berlebihan, serta memperbanyak minum air putih adalah langkah yang sederhana, namun sangat bermanfaat. Makanan adalah bahan bakar utama bagi tubuh. Jika kita mengisi tubuh dengan makanan yang buruk, maka energi dan fokus pun akan menurun. Yang ketiga, yaitu dengan cara berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik tidak selalu harus berat. Berjalan kaki 15-30 menit, bersepeda atau melakukan peregangan ringan sudah cukup untuk menjaga metabolisme tubuh, meningkatkan kualitas otak, serta memperbaiki suasana hati. Olahraga juga membantu mengurangi stres yang banyak dialami mahasiswa. Langkah keempat, yaitu dengan cara mengolah kesehatan mental. Kita hidup di era yang penuh tekanan akademik dan sosial. Tidak sedikit mahasiswa mengalami kecemasan, stres, atau kelelahan emosional. Untuk itu, kita perlu menyediakan waktu untuk diri sendiri, melakukan aktivitas yang kita sukai, bercerita kepada orang terpercaya, merupakan mencari bantuan profesional bukan tanda kelemahan, tapi bentuk keberanian menjaga diri. Langkah kelima yang dapat kita ambil yaitu dengan cara mengatur manajemen waktu. Banyak masalah kesehatan mahasiswa berawal dari cara mengatur waktu yang kurang tepat. Menunda tugas hingga mendekati tanggal, terlalu banyak mengambil kegiatan organisasi, atau kurang memprioritaskan pekerjaan penting yang dapat menyebabkan stres berlebihan. Dengan perencanaan waktu yang baik, beban aktivitas dapat dijalani dengan lebih seimbang. Hadirin yang saya banggakan, kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tapi juga berkaitan dengan keberhasilan studi di masa depan kita. Mahasiswa yang sehat memiliki energi yang kuat, berpikiran jernih untuk berpikir kritis, dan emosi yang stabil untuk menghadapi tantangan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan berarti menjaga kualitas diri sebagai calon profesional di masa depan. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa kesibukan bukan alasan untuk mengabaikan kesehatan. Sebaliknya, kesehatan justru menjadi kunci agar kita mampu menjalani aktivitas akademik dengan maksimal. Mulailah dari langkah kecil, tapi lakukan dengan konsisten.
karena kesehatan adalah modal utama dalam meraih mimpi dan mewujudkan cita-cita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.